Jika ada seorang pesulap memainkan boneka, para penonton melihat seakan-akan boneka itu bergerak-gerak sendiri, berjoget ria, menggembirakan mereka. Namun janganlah kita berpandangan hanya sebatas apa yang tampak di mata. Jadi kalaupun kita terpesona, mungkin kita terkagum-kagum, bagaimana mungkin boneka bisa bergerak-gerak sendiri. Nah, padahal sang pesulap ini punya trik khusus ya, punya rahasia, yakni boneka-boneka ini ada benang-benang yang kecil dan lembut yang tak tampak oleh mata. Jadi ini memberi inspirasi bagi kita bahwa dalam melihat alam semesta ini juga jangan hanya dilihat apa yang tampak saja, tapi lebih jauh lagi kita harus menelusuri hikmah yang terkandung di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memandang langit mengucapkan bahwa Allah tidak menciptakan langit ini hanya untuk hal yang tak berfaedah, atau kama. Jadi mengucapkan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalau orang membaca ayat ini kemudian hanya mengusap jenggotnya yang begitu lebatnya ya, artinya tanpa mau mengangan-angan kandungan di balik makna ayat ini, berarti dia termasuk wild, termasuk celaka. Jadi ayat Quran ini diangan-angan kandungan maknanya. Demikian pula penciptaan alam semesta ini kita angan-angan di balik keajaiban ada kemanfaatan yang sangat besar sekali. Jadi kalau hanya melihat apa yang tampak, hanya melihat dohirnya saja, itu ya tak ubahnya seperti hewan-hewan ya yang tak berakal. Kalau hewan melihat segala sesuatu ya apa yang tampak saja. Beda kalau manusia seharusnya menggunakan akalnya untuk jauh berpikir, jauh berangan-angan bahwa Allah menciptakan semua ini mengandung rahasia yang besar sekali yang harus kita telusuri, kita temukan sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih menguatkan keimanan dan sebagainya. Jadi seandainya kita mungkin terkagum-kagum dengan kealiman seseorang karena telah menyusun sebuah karangan, tentunya kita akan terus menelusuri karangan-karangan beliau. Nah, padahal kita tahu bahwa karangan-karangan sang pengarang ini tentunya adalah merupakan
anugerah dari Allah. Tentunya kekaguman kita terhadap sang pengarang karangan ini akan jauh lebih kagum ya, kita terhadap Allah sang pemberi anugerah ini. Jadi walhasil kecintaan kita terhadap orang alim tadi, tentu kita tidak hanya terpaku pada karangannya saja, tapi kita akan terus menelusuri berbagai karangan-karangan yang beliau miliki. Mungkin ada yang tersebar, nah mungkin kalau sudah wafat ya ada murid-muridnya yang mungkin memiliki karangan-karangan itu yang belum sempat diketahui orang banyak. Demikian pula kalau kita melihat alam semesta ini tidak hanya cukup melihat keindahan ya, sekedar rekreasi saja, sekedar bersenang-senang melihat keindahan-keindahan saja tanpa mengetahui apa hikmah di balik penciptaan alam ini. Tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan detil-detil apa yang ada di alam raya ini. Semoga bermanfaat.